Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadiniyah ila hadratin nabil mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ila hadratil Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tak terhitung kepada seluruh umat manusia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, beserta keluarganya, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita setiap insya Allah nanti habis badai Isya kita ada rezeki nih, jangan ulah ditampinya, ulah ditolaknya, kudu ditampi, yaitu badai Isya nanti kita sama-sama ya. Kita akan makan bareng-bareng. Di sana ada daging kambing satu orang satu paha. Ada daging sapi dan lain sebagainya. Khususon untuk rasa cinta kita semua supaya kita semakin barokah. Amin. Kita akan bahas kitab Risalatul Mudzakarah. Di sini adalah ditulis oleh Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang tadi pagi kita sudah membahas tentang bab takwa. Jadi betapa pentingnya tentang takwa ini. Bahwa takwa, kita ngapain puasa susah-susah, betul nggak? Ujung akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Sesungguhnya adalah mencetak manusia supaya takwa. Diajar takwa kita sama Allah, dibantu sama Allah untuk bertakwa. Nah, jadi takwa ini, bapak-bapak, ibu-ibu, seolah-olah menghimpun semua kebaikan dunia dan akhirat di dalamnya. Masya Allah. Jadi orang cukup modal takwa saja dalam hidup ini, maka hidupnya akan menjadi benar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi sayangnya susah untuk konsisten, betul? Dulu waktu bulan Ramadan coba berapa jus sehari? 2 jus, 3 jus.
Ibu-ibu, 10 juz ibu-ibu. Oh, aduh. Sampai saya dengar 59 kali khotam tuh ibu-ibu. 10, Masya Allah, luar biasa tuh. Nah, ketika di luar bulan Ramadan bagaimana menjaga konsistensinya? Nah, kita dikaji di sini bagaimana caranya supaya kita konsisten. Kita harus ngerti dulu bagaimana definisi takwa itu. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Wa fadlut taqwa wal muttaqina aktsaru min ayyuhsara. Wa qad basatul kalama fit taqwa al-Imamul Ghazali fi minhajihi wa qad lakhasna min kalamihi ba'du ma dzakarna. Keutamaan takwa dan orang-orang yang bertakwa itu sangat banyak. Antara lain disebutkan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah akan ditolong. Kalau pengen ditolong cukup takwa. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Enggak akan kekurangan karena akan diberikan kelapangan hati di dalamnya. Kemudian yang ketiga, perintah Allah untuk sungguh-sungguh bertakwa supaya kita jangan mati dalam keadaan di luar Islam. Seperti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, sekarang banyak orang mati su'ul khotimah, akhirannya jelek karena takwanya dicampur sama apa? Perbuatan maksiat, sholat, zakat, tapi zina ngomongin batur gibah dosa-dosa kecil dilakukan, makan yang haram, makan haram, daging babi, minyak anjing, ada nggak minyak anjing? Nggak ada. Oh, itu dimakan dicampur baur. Lantas bagaimana mau nyambung sama Allah ketika kita sedang sholat? Gimana rasanya manisnya takwa dan iman di dalamnya? Nggak akan ada manis-manisnya. Faslun, fasal. Qala al-Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tutlaku ala salasati ma'anin. Takwa di dalam Al-Quran dinyatakan, diungkapkan atas 3 pengertian. Ahaduha bima'nal khasyati wal haibah. Pengertian pertama adalah dengan arti takut dan gentar. Itu yang pertama. Jadi kalau orang munafik, orang yang nggak takwa, orang munafik mau takwa nggak bisa. Orang yang ateis ketika dibilang ulah atuh haram eta teh cicing maneh, ulah mau ngomongin surga neraka, ente pernah ke sana? Gitu, nggak percaya dia, nggak mau dia percaya. Kenapa? Nggak ada takut. Nah, di dalam tubuhnya manusia yang beriman, yang mengaku iman, bergetar itu. Ulama besar di Basrah, ulama besar Hasan Basri, ketika di satu jamuan dikasih air putih, begitu dia mau minum, tiba-tiba keleprak, pingsan. Begitu bangun, wah pada heboh semuanya. Hai Abah Said, kenapa kamu pingsan? Ketika aku mau minum, terbayang olehku penduduk neraka berteriak, hai penduduk surga, aku haus, minta minum sebagian yang kamu rizkikan oleh Allah kepada kami. Aku ibadah begini belum tentu, masih banyak kurangnya. Segitu teh Imam Hasan Basri. Hari orang dosa betul? Udah dosa iya, maksiat mata iya, masih aja ngerasa aman.
Nah, ngerasa aman dari perbuatan dosa itulah perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh dicampur adukannya perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya kita harus jaga supaya konsisten iman kita. Kalau nggak konsisten, susah. Kita bentengi, makanya kan ada benteng akidah. Nanti kita doa penutup dengan benteng akidah. Watsani bimakna taati wal ibadah. Yang kedua adalah dengan arti patuh dan beribadah. Sami'na wa ta'na. Ulah banyak tanya kenapa, mengapa. Metode ilmiahnya orang-orang liberal itu 4W 1H. What, why, where, kemudian when, how. Selalu nanya begitu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Enggak. Orang Islam tidak begitu. Begitu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepadamu, difardukan kepadamu berpuasa seperti halnya kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa ada puasanya, nabi-nabi terdahulu berpuasa. Sami'na wa ta'na. Ulah banyak tanya, jalankan itu. Salat sama, fardu, salat 5 waktu juga harus. Sekarang kan ada tuh, siapa tuh namanya, Ricky Ricardo, Pak? Siapa tuh? Yang dosen Armando ya, bilang mana perintah sholat, nggak ada di dalam Quran. Belum baca dia. Iya kan, tentang bagaimana wajibnya sholat itu ini nggak ngerti. Jadi mau tidak mau salah seorang dari pembesar, pengajar, pemikir ini dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Diambil yang batil lagi yang menguntungkan bagi dirinya, yang hak enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berhati-hati di dalam mengeluarkan statement. Nanti kalau ada diikutin, yang mengikuti kesalahan-kesalahan itu akan runut ke bawah, pahala dan keburukannya akan terus. Nauzubillah min zalik. Wasalitsu bimakna tanzihil qalbi anidzunubi wa hadza huwal haqiqah intaha mukhtasara. Ketiga, dengan arti pembersihan hati dari berbagai dosa. Dan ketiga hal ini merupakan hakikat takwa. Itulah merupakan hakikat takwa dari Imamul Ghazali. Jadi yang pertama takut dan gentar, yang kedua patuh dan beribadah, yang ketiga pembersihan hati dari berbagai dosa. Kenapa hati ini menjadi penting? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu kata Allah. Pada hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya pangkat, jabatan, kekuasaan, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati orang yang bertakwa, hati orang-orang yang baik. Allah nggak ngelihat, makanya ini orang dari matanya kita bisa tahu ini tulus, ini enggak, ini jahat, ini enggak. Itu basiroh yang ngebedain. Maka pertajam dengan takwa. Firasat itu nggak bisa dibuat-buat. Makanya dengan takwa, dengan tarekat kita kan macam-macam. Habis sholat, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tarekat itu salah satu jalan. Ada tarekat lagi Imamul Ghazali, ada lagi tarekat Qadriyah, Naksabandiyah. Semuanya adalah cara menuju Allah. Sama aja kita begini, kita mau ujian, saya ada yang ikut bimbingan tes di Teknos, ada yang ikut bimbingan tes di Siki Mulyono misalnya, ada yang ikut bimbingan tes langsung kepada di ITB, Ganesha,
Nah, saya nggak ikut bimbingan tes karena saya suka belajar sendiri. Dengan serius saya belajar. Itu namanya tarekat. Begitu pengumuman semuanya lulus. Jadi itulah namanya tarekat. Makanya bingung masalah ikhtilaf saja dibicarakan perbedaan, salah, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Itu memutus rahmat Allah namanya. Sibuklah pada aib diri sendiri. Sibuk kita ini. Aib kita ini banyak. Kita bisa duduk di sini karena Allah menutup aib kita. Kita buka aib orang. Itu sama saja dengan memutuskan rahmat Allah. Gak boleh. Akhirnya orang mau datang ke masjid, tukang cekek botol, mau tobat hari itu. Datang parano, tumben ke masjid. Pundung, tejanten balik deui tah. Haram, kan gitu ngomongnya kan, kesel dia. Gak boleh diomongin di masjid ya. Siu ngamarah dia. Wa alal jumlati fataqwa ibaratun an itiqai suhtillahi wa iqabihi bimtithali ma bihi umira wajtinabi ma anhu nuhiya wa zujira. Dan secara singkat, maka takwa adalah kata penjelasan dari rasa takut terhadap murka Allah dan siksanya. Sanggup nggak diri ini yang kalau sudah ketusuk paku aja, aduh demam 3 hari, kena tetanus, segitu baru ketusuk paku. Lemah manusia ini, sanggup menanggung beban siksa akhirat, dikuliti hidup-hidup sampai mati, dipukul gada berpaku yang gede gadanya, digigit ular yang gede, dihajar, dikasih minumannya panas, api neraka, minumannya nanas. Sanggup kita yang lemah ini? Nggak sanggup. Makanya kalau lagi kayak begini, begitu mengingat tentang azab, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi hamba ya Allah. Nangis kita teh. Maka ketakutan ini terhadapnya membuat diri dia nggak mau saya maksiat lagi ya Allah. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh makhluk. Kenapa? Allahu sami'un basirun. Allah maha melihat dan mendengar. Nah, nanti sifat ihsannya itu muncul, menguat di dalam diri ini. Sifat ihsan bahwa Allah itu hadir, melekat, lebih dekat dari urat leher yang paling dekat. Sehingga ketika dia mau bermaksiat, Allah, aku gak mau bermaksiat Allah, aku takut ya Allah. Ini masuk WC, baca doa dulu kan. Masuk WC aja diatur sama agama. Begitu Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Begitu masuk kaki kiri, mulai bawa handphone, iya mau bawa handphone, ngajedok didinya sejam. Coba main game, ketak ketuk, naon, nggak boleh lama-lama, seburuk-buruk tempat, keluar gerak. Kita seperti itu, mau berbuat jelek di dalam WC, Allah melihat. Ketika kita nggak baca doa, setan tempatnya, setan di situ. Wajar aja kalau perbuatannya kayak setan manusia. Kenapa? Lepas takwa. Jadi harus diusahakan oleh badan ini. Kemudian dengan mematuhi sesuatu yang seseorang perintahkan dengannya dan menjauhi sesuatu yang ia telah dilarang dan dicegah darinya. Intinya adalah wa haqiqatu taqwa, hakikat takwa adalah alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafquduka haitsu amaraka. Hakikat takwa adalah Tuhanmu tidak melihat statusmu saat dia melarangmu, dan dia tidak menghilangkan dirimu saat dia memerintahmu. Nggak pandang bulu. Ulama, orang takwa, nggak lihat statusnya. Status presiden, status tukang beca,
Ketika dia tidak taat, tidak patuh, berbuat maksiat, dosanya sama. Gak pandang bulu. Coba lihat kalau hukum dunia, begitu ada ketangkep, dilihat ada pepatah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum dunia di mana-mana, di luar negeri terutama. Di Indonesia mah insya Allah sama. Semuanya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah hal-hal yang harus kita pahami, sehingga dengan demikian di dalam diri kita ini tentang takwa, mengerti, memahami, oh ini adalah sesuatu yang harus diupayakan. Faslun, fasal. Wa qad alimat ulul qulubi as-salimati wal uquli al-mustaqimati annahum yujzauna ma ya'maluna wa yahsuduna ma yazra'una. Sungguh telah mengetahui para pemilik hati yang selamat, qalbun salim, dan orang-orang yang berakal lurus, bahwa mereka itu memperoleh ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka memanen apa yang mereka tanam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang-orang yang tergolong la ta'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui ini, orang yang nggak percaya, orang-orang yang termasuk pada golongan ghafilun, orang-orang yang lalai, maka perlu ditanya di dalam diri ini, bagaimana mungkin mereka mau bisa percaya tentang adanya hakikat pahala surga di dalamnya, bahwa ini berganjar pahala, fadilah tolabul ilmi. Contoh, fadilah tolabul ilmi adalah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, lebih baik daripada 1000 mendatangi 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada 1000 mendatangi 1000 orang yang meninggal bertakziah. Itu hadis. Nggak percaya saya. Naon tuh? Kenapa sebabnya? Udah nggak ada iman lagi. Bagaimana mungkin dia mau mempercayai itu semua? Nggak ada. Nggak mau percaya sama sekali. Makanya ketika ada hadis bilang ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat, nggak percaya, tidak akan percaya di dalam diri. Wajar kalau dia menjadi jahil, menjadi bodoh, lantas menjadi berbuat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yadinuna yudanuna, dan sebagaimana mereka berhutang, maka mereka harus membayar hutang. Wa alama qaddamuhu yuqaddamuna, maka mereka harus membayar hutang, dan berdasarkan sesuatu yang telah mereka usahakannya, maka mereka akan diprioritaskan. Jadi begini, sholat hukumnya apa? Fardu, sholat 5 waktu. Ketika sholat 5 waktu itu hukumnya fardu, maka baginya ketika meninggalkannya adalah merupakan hutang yang besar bagi dirinya dan Allah, maka wajib mengkodoknya. Makanya saya pernah pada satu waktu dulu nih, waktu nggak ngerti, sholat di Al-Ihya sama Abi Tamrin nih, sebelahnya Abi itu Ustadz Hadian yang jadi imam. Allahu Akbar, begitu selesai sholat wirid sebentar, langsung berdiri lagi, sholat jemaah lagi 4 rakaat. Saya tanya, sholat apa tuh Bi? Kodok terhadap utang-utang. Kita nggak tahu. Dari zaman kita 0 sampai waktu kita balik, ketika sudah ditetapkan hukum kepada diri kita kefarduan sholat itu, ketika balik sampai sekarang, berapa kali kita lalai isya,
Berapa kali kita lalai zuhur, berapa kali kita lalai asar, tetaplah hutang itu harus dibayar. Karena pertama yang dihisab adalah sholat kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat ke sini. Berarti kalau begitu hutangnya saya harus dibayar. Yang sifatnya fardu. Bagaimana zakat? Ya sama. Sudah jatuh nasabnya, kadarnya harta harus keluar 2,5%. Keluarkan dengan niat zakat, diberikan kepada asnafnya. Di dalam surat At-Taubah itu kan diatur 7 asnafnya. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika wa yuqinuna bima hunalika. Namun bagaimana mereka tidak mengetahui hal ketakwaan itu dan mereka tidak yakin dengan sesuatu yang terdapat di sana dalam ketakwaan? Karena yang memotivasi kita adalah karena tahu. Makanya supaya tahu kumaha, itu tadi kata Rasul ya, utlubul ilmu walau bisinin. Menuntut ilmulah kamu walau sampai ke negeri Cina. Dulu jazirah Arab ke negeri Cina itu jauh, perjalanannya jauh, susah, berbiaya mahal, kudu bawa onta, kemudian berhari-hari, kudu cari perbekalan. Ya kalau nggak ada perampok, kalau ada perampok, coba susahnya. Rasulullah nyuruh. Nah kita di Indonesia ulama banyak, guru ngaji banyak, kagak mahal, tapi males juga bertolabul ilmi. Maka bagaimana mungkin kita bisa melepaskan diri dari kejahiliahan, dari kebodohan? Wajar kalau sekarang banyak kembali kepada zaman jahil. Sekarang lagi ngetren nih pembicaraan tentang gay. Tahu gay? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ibaratnya itulah pedang sama pedang. Coba bayangin sama kita. Udah dibilang bahwa itu tidak benar dan salah, tetapi karena mereka memperturutkan hawa nafsu, berdegong songongnya karena nggak ngerti tentang takwa ini, nggak ngerti dan tidak yakin bahwa bakalannya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngomongnya begini, udah urusan itu mah urusan gue sama Allah, gitu jawabnya. Urusan ini mah urusan saya sama Allah. Emangnya saya begini nih karena maunya saya? Bukan, ini kan pemberian Allah, nyalain Allah. Bedegong tuh. Cara berpikirnya sudah sinting. Kenapa? Jahil. Berbuat jahil, sejahil-jahilnya. Wahum yasma'una ma bihi yu'minuna wa yusaddiquna min tanzilillahil hukmam. Padahal mereka selalu mendengarkan sesuatu yang mereka telah beriman dengannya, dan mereka meyakini terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sempurna. Tuh, orang-orang yang kayak tadi dibacakan tentang ayat Allah, sudah tinggalkan perbuatan itu. Kamu yakin agama kamu apa? Islam. Bahkan saya dulu begini dan begitu, mempelajari saya. Tapi kumaha tuh? Gak ada takut-takutnya. Kamu gak takut disiksa? Itu urusan saya sama Allah deh. Urusan saya sama Allah, bukan urusan lu. Nafsi-nafsi aja. Dia gak ada takut sedikit pun. Itu takwa gak? Tidak ada takwa sedikit pun di dalam. Maka kalau orang-orang yang tidak bertakwa, dia akan kembali kepada jahil, perbuatan bodoh. Ada syair bagus ini, syair dari seorang ulama. Syairnya begini: orang bodoh itu adalah orang yang mati sebelum dikubur.
Orang bodoh itu adalah orang yang mati sebelum dikubur. Dan jiwanya mati di dalam sangkar tubuhnya. Bayangin, kalau sudah begitu, taubahnya dia bagaikan mayat bangkai saja. Makanya kalau orang-orang yang seperti ini, Allah ciptakan neraka Jahanam dengan isinya adalah kebanyakan jin dan manusia. Karena kelakuannya seperti binatang saja. Laki-laki, perempuan, nggak ada batas. Zina, ganti-ganti pasangan sudah biasa. Kumpul kebo biasa. Nggak takut sama yang namanya zina. Kenapa? Nggak yakin, nggak takwa terhadap adanya kehidupan di akhirat nanti. Wa hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yujibul ilma wal yakinal qat'iyya liman nawwarallahu qalbaha wa syarraha sadrahu. Akan sesuatu yang bisa menetapkan suatu ilmu dan keyakinan secara pasti bagi orang yang Allah telah memberi cahaya di hatinya dan telah memberi kelapangan di dadanya. Oh, lihat. Mananya apa di sini Bapak-bapak Ibu-ibu? Kita bisa datang di masjid ini di tengah hujan deras seperti ini. Nggak semua orang bisa tergerak. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjadi beriman pertolongan Allah, bukan kehebatan kita. Bukan karena saya sholat, saya ngaji, saya infak, saya sodako, saya berbuat soleh. Itu semuanya lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan karunia tertinggi dari Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Barang siapa yang tergerak hatinya menuju kepada Islam, menuju agama ini dengan memperdalami ilmu-ilmu ini, sesungguhnya di dalam hati mereka telah mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan ini jangan sampai redup. Amin ya robbal alamin. Fahdir qalbaka wasgobi uzunika ila tarafin min dzalika la'allaka bisimaihi tastaiqizu min ghaflatika wa tatanabbahu min naumatika fata'mala li nafsika sholihan tanju bihi. Maka hadirkanlah hatimu, nasihatnya, hadirkanlah hatimu dan simaklah dengan telingamu kepada sekelumit pesan dari Al-Quran dan hadis itu. Semoga saja dengan mendengarnya maka engkau dapat sadar dari kelalaianmu dan engkau bisa bangun dari tidurmu, lalu engkau bisa berbuat untuk dirimu akan amal soleh yang engkau bisa selamat dengannya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadir hati ini. Innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuhu wa zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hati karena hadir, dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka imannya tertancap semakin kokoh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, mereka bertawakal.
ini gimana kalau orang bertanya nih, saya sedang bertemu nih sama orangnya ngobrol, saya rasanya dunia saya kiamat ini, pedagang sama-sama, minyak goreng susah, nyari ke sini susah, bangkrut saya. Ini sama jualan minyak goreng. Kalau saya mah biasa aja. Kunaon? Ente kan kudu kieu hitung-hitungannya dia. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Ya ini yang disebut wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Cuman sayangnya manusia tidak sering, tidak pintar menjaga hati. Nah ini hati-hati nih. Mulut manusia ini adalah sumber kebinasaan. Setiap hari hati, mata, pendengaran seolah-olah setor ke mulut supaya ngomongnya teu dipikir deui. Naon we diomongan yang bukan urusannya diomongan. Ibu-ibu sini, naon aya cerita naon eta teh, naon dok cerita eta teh, wah langsung releng lah, pop ceritanya, semuanya diceritain. Dan bergibah itu adalah hal-hal yang sering kita jumpai. Lihat di grup tentang hoax, di grup apapun itu, grup reuni, grup pekerjaan, grup satpam, grup cleaning service, nyebarin berita tentang berbagai macam kejadian. Akhirnya menjadi sumber pembicaraan yang gak perlu dibicarakan. Maka ketika tahu bahwa mulut ini banyak membawa mudarat, dosa, dan bisa mengotori hati, dan bisa membuat noktah di dalam hati kita, dah jaga mulut, diem. Ketika puasa kita bisa menjaga, jaga mulut, jaga kemaluan, jaga mata, jaga telinga, kita bisa nahan. Kenapa di hari setelah Ramadan kita tidak bisa? Kita harus usahakan sekuat tenaga kita. Qala Allah Ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu di surga. Maka bersusah payah di dalam jalan takwa, dalam penuh menangis ketika bersendirian, kemudian berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, nangis, netes air mata, bergetar hati ini. Banyak menangis seperti itu. Insya Allah nanti di akhirat akan terjadi gantian, orang-orang menjadi orang-orang yang tersenyum dan tertawa, dibandingkan orang yang bermaksiat, orang yang bersenang-senang, tertawa terbahak-bahak di atas dunia, meremehkan tentang hukum-hukum Allah, bermaksiat, nanti mereka menangis terhadap pedihnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ya sawfa yura thumma yuzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
Bukan lagi 3 dimensi, bapak-bapak, ibu-ibu, 6 dimensi ada di situ. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki berbicara, mata berbicara, telinga berbicara. Karena mulut ini, lidah ini sering berbohong, gak bisa lagi. Tuh, dulu hari Sabtu di tengah hujan kamu ikut ngaji, lihat tuh, ada Haji Yusuf, sebelahnya Ustadz Baban, pahala kelihatan semua. Ada lagi, kamu pada hari Minggu tahun 2019 kamu mencuri motor orang, gak bisa bohong, tangan bicara, ya. Dalam keadaan hukum yang seperti ini gak takut kita? Takut dong, betul? Takut. Ya Allah, betapa buruknya diri ini, betapa jahatnya diri ini, sehingga kita tidak bisa menipu Allah. Kita bisa nipu, taruhlah berbuat kejahatan di atas dunia, dia mempunyai harta benda yang banyak, dia bayar pengacara sekelas Ruhut Sitompul yang hebat, dibelanya sampai dia terbebas. Di dunia boleh, tapi double tuh, double bohongnya, kemudian double terhadap orang yang difitnahnya, belum lagi terus keburukannya, maka siksanya lebih berat lagi. Apa sih bedanya nih hukum Islam dengan hukum Barat? Seolah-olah kelihatannya tidak manusiawi, potong tangan, karena yang dilihat hanyalah kehidupan di atas dunia. Padahal untuk membebaskan kehidupan di akhirat nanti terhadap siksanya yang lebih. Makanya benar-benar akhirat itu menjadi sesuatu, iman di dalam diri itu mahal. Kalau sudah tahu iman kepada hari akhir, dia tidak akan mau mendolimi orang. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka semua amal perbuatan baik dan buruk semuanya tercatat dengan teliti. Nah, kemudian wa qala ta'ala laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna nakira. Dan Allah Ta'ala berfirman, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Hai orang-orang yang gak percaya sama pahala, ada di dalam surat Al-Lail, wa amam bagilla wastagna wa kadzdzaba bil husna. Nah ini nih, ayat ini nih, penguatnya, itu jawabannya. Mereka mendustakan tentang pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran dari Allah. Itu orang-orang bahil. Jadi orang-orang pelit, merketit, gak mau dia berbagi. Kenapa? Gak percaya ganjarannya lebih besar. Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Angan-angan ahli kitab itu apa? Bahwa disebutkan ahli kitab itu adalah ahli kitab itu Taurat dan Injil. Mereka berkata bahwa sesungguhnya kami adalah kaum-kaum yang akan diampuni, kami disiksa cukup 6 hari saja. Itu kata mereka. Angan-angan mereka itu membual bahwa mereka adalah kaum terpilih, membual. Sekarang saya tanya, ini dari sisi dunia aja ya, dari sisi dunia komputer. Dulu waktu tahun 80 ada Apple, ada IBM, Microsoft kemudian keluar.
Setiap tahun ada keluaran baru. Handphone juga edisi terbaru. Edisi yang lama masih dipakai nggak? IBM ditumpukin semuanya. Apple, yang gede-gede itu komputer zaman dulu kotaknya gede banget kan. Sekarang cuma satu tablet. Bahkan handphone aja sekarang bisa dilipat-lipat, lipat 3, plek, taruh, plek, jadi komputer. Dulu prosesornya masih ingat pakai pita, masuk blek, drut. Sekarang semuanya gancang, cepet semuanya. Pakai edisi yang lama, edisi yang baru. Pakai edisi yang baru. Sementara Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin, nabi penutup. Betul? Al-Quran adalah merupakan kumpulan semua mukjizat dari kitab-kitab terdahulu sampai sekarang. Yang mau dipercaya mana? Ya Al-Quran. Sementara Taurat kita percaya, disebutkan di dalam Al-Quran, karena isi Taurat itu ada di dalam Quran, edisi terbaru, berbeda, nggak lari. Lantas bagaimana Taurat yang menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi, menurut orang Bani Israel? Taurat yang mereka tuliskan itu sudah dirubah-rubah. Ada nggak jaminan di dalam Quran? Ada jaminan. Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dibuat-buat oleh manusia. Dulu pernah ada sebaran dari Google Quran ada berbeda, ketahuan sama para penghafal Quran. Di satu daerah dulu sempat ada yang di Quran dihabisin, bakarin, muncul hafiz-hafiz Quran, nggak akan pernah ada habisnya, dijaga semuanya. Alhamdulillah di Indonesia sekarang pesantren-pesantren hafiz Quran, anak-anak 10 tahun udah hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini nih kalau kita melihat ini, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia seorang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi tergantung kepada amal perbuatan. Sekarang begini, ada orang yang berangan-angan, orang bodoh itu berangan-angan. Dia ngomong begini, sudah, nanti juga Allah Maha Penyayang, pasti saya nanti dimasuki juga dalam surga, yang penting mah iman aja. Gitu ngomongnya. Sanggup kamu sehari aja, sehari kamu itu di akhirat sama dengan 53.000 tahun di bumi. Sanggup? Nggak bakalan sanggup, bro. Sakitnya lebih sakit ribuan kali dibandingkan sakitnya ketika di atas dunia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga dengan perbuatan takwa. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak hebat, cinta masjid ya. Nah, ngajinya yang rajin ya. Tuh, seneng tuh. Alhamdulillah. Yuk kita doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma'ana. Allahumma ansimna wa ansim ma'ana. Allahumma arfa' darajatina wa arfa' darajati ma'ana. Minad wa minkal ijabah
fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.